Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Serang, Banten, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak buat jamaah Islam Fitina yang di rumah juga. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa ya. Sifat istri bisa bikin rezeki suami mengalir deras. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lihat lagi sebuah video tayangan nih. Kali ini tentang suara hati istri yang tidak bekerja. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Allah luar biasa ya, mungkin banyak juga di rumah sana ibu-ibu yang gak kerja, sering punya angan-angan pengen beli apa, rasanya pengen beli sendiri. Ini Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya aja suaminya, amin. Nah nih Ustaz Syam, sifat istri yang bisa membuat rezeki suami mengalir deras yang berikutnya adalah katanya sifat mengalah. Nah istri ini memang jujur, banyak istri ini berkorban macam-macam ya. Berkorban karirnya, berkorban hidupnya untuk suami dan anak-anaknya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi bagaimana jika istri udah mengalah terus, mengorbankan mimpi-mimpinya, tapi suaminya gak pernah mengapresiasi dia tuh. Wah, apakah tetap yang namanya istri yang sabar ini bisa memudahkan rezeki suaminya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi nasihat Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW dan Nabi sampaikan kepada kita semua, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan apa yang engkau lakukan, bermimpilah setinggi-tingginya, tapi ingat mati. Subhanallah, ingat mati. Kenapa ingat mati ini bisa menjadi nasihat yang indah? Jadi kalau seorang istri bergejolak dalam dadanya, kalau saya kerja saya punya ini, kalau saya kerja saya punya ini, kalau kerja saya ini. Tapi bagaimanapun tingginya mimpinya, maka mimpi yang paling pantas untuk kita capai adalah mimpi bahagia di akhirat. Mimpi bahagia di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia bersedih karena tidak sempat bekerja, tidak bisa lagi bekerja karena ngurusin anak-anak, dia ingat mimpinya yang paling besar. Apa itu? Bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul sifat mengalah. Ya sudahlah, orang saya ngejar surga, taat aja sama suami. Ya sudahlah, orang saya ngejar surga, ya udahlah sibuk aja ngurusin anak-anak. Jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Bentar lagi mungkin saya akan berjodoh, bukan jodohnya manusia, tapi jodohnya malakul maut. Sehingga ada nasihat mengatakan, jangan terlalu pusingkan jodohmu. Siapa tahu Allah menjodohkanmu denganku. Kata siapa? Kata malakul maut. Subhanallah. Maka mimpi tersebut bisa kita mengalah dengan apa? Dengan memikirkan mimpi yang jauh lebih besar lagi. Apa mimpi yang jauh lebih besar lagi? Kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seorang istri bisa mengalah seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Masih muda, cerdas, cantik, solihah, tapi ia kubur mimpi-mimpi dunianya karena ia tahu ada mimpi yang lebih pantas untuk dipenuhi, yaitu mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, pengusaha ulung, beliau punya kekayaan di atas rata-rata, bahkan sangat kaya raya sekali, tapi dia habiskan hartanya bukan karena tidak ingin mengembangkan bisnisnya, bukan karena tidak ingin untuk mencapai cita-citanya menjadi pengusaha yang lebih besar lagi, tapi tahu cita-cita terbesar adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan bagi seorang wanita kecuali wanita tersebut menjadi seorang istri yang salehah. Tidak ada kebaikan bagi seorang wanita kecuali wanita tersebut menjadi ibu yang salehah. Tidak ada kebaikan bagi seorang wanita kecuali wanita tersebut menjadi seorang putri yang salehah. Maka mimpi yang paling besar itu yang kita pikirkan. Mimpi-mimpi yang kecil bisa tercapai selama tidak menghalangi mimpi yang paling besar, yaitu bahagia selama-lamanya di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, Terima kasih banyak Ustaz sama-sama. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi, kita panggil Habib Utsman, mohon izin Bib. Nah ini Masya Allah ya, istri ini bisa mengundang rezeki buat suaminya. Betul. Saat katanya memiliki sifat mau mendengarkan. Wah ini Masya Allah luar biasa. Biasanya kan istri itu ngomongnya banyak. Suami yang dengerin. Suami yang dengerin kebalik nih. Istrinya suruh dengerin ya kan, mau mendengar. Tapi istri protes. Gimana kalau suaminya orangnya tuh sifatnya tertutup? Istrinya udah nungguin jadi pendengar, suaminya malah lebih aman lebih sering curhat sama temen-temennya ceritanya. Temennya laki perempuan nih? Nggak tahu deh itu. Aduh ya Allah, nauzubillah. Terus gimana nih Bib nih, mau izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Habib Utsman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang suami
dia berkeluh kesah terhadap temannya, bukan terhadap istrinya. Ini ada sesuatu berarti. Oleh karena itu, introspeksilah diri terhadap diri kita. Ini istri nih. Apa introspeksinya? Oh, boleh jadi kalau dia ngomong sama saya curiga. Kalau dia ngomong sama saya, bukannya saya kasih solusi, malah saya omelin. Atau malah disalahin. Atau malah saya menjadi hakim. Atau malah akhirnya jadi sebuah keributan. Ini harus introspeksi diri. Kenapa bisa suami lebih nyaman kepada orang lain tapi tidak nyaman terhadap istrinya? Oleh karena itu katakanlah kepada suamimu, aku bukan musuhmu. Aku adalah istrimu. Dan aku bisa menjadi temanmu. Dan aku bisa menjadi pelindungmu. Dan aku ini adalah insya Allah menjadi pendengar terbaik buat kamu. Istri harus berkata seperti itu terhadap suaminya. Oleh karena itu, suami istri yang solehah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ini berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat baru rumah tangga tersebut. Ketika seorang suami dia terbiasa terhadap temannya, tetangganya, atau dia lebih senang berlama-lama dengan orang lain, berarti ada sesuatu hal. Karena cinta itu adalah mereka yang senang berlama-lama dengan orang yang dia cintai. Sehingga apa? Sehingga akan menimbulkan sebuah mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik adalah ketika mendatangkan sebuah rizki yang banyak yang berkah dalam rumah tangga tersebut, tentunya tidak terjadi sebuah keributan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak ada keributan, maka terjadilah sebuah ketenangan, kebahagiaan, maka niscaya mudahlah rizki tersebut. Tapi kalau rumah tangga di dalamnya penuh dengan emosional, penuh dengan keributan, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan drama, sehingga menimbulkan pertikaian, maka rizkinya pun akan menjauh. Karena kalau misalkan seandainya ribut di rumah, suami mau bekerja dimanapun tempat, dia tidak akan merasakan nyaman dan tenang. Maka jalinlah komunikasi yang baik, perkataan yang baik terhadap suami dan istrinya. Apa keluh kesahnya, tanyakan bagaimana ke depannya, apa yang harus saya lakukan. Kalau misalkan seorang istri berkata jujur kepada suaminya dan suami berkata jujur terhadap istrinya, maka niscaya ini adalah kebaikan dan keberkahan. Buka lembaran baru, jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah yang akan datang. Karena apa? Kejujuran dalam suami istri mendatangkan sebuah kebaikan. Apalagi curhat sama suami istri yang di dalamnya dengan kesahabatan menjadi sebuah teman, bukan menjadi sebuah hakim, maka akan terjalin sebuah kebaikan, mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Kita selalu berharap rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi bagaimana caranya sakinah, mawaddah, warahmah kalau bukan dari diri kita, kalau bukan kita yang memulainya untuk mendatangkan ketenangan, cinta dan kasih sayang dengan kata-kata yang baik, berperilaku baik, berbuat baik, dan kuncinya satu, jujur. Jujur. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Makasih banyak. Habib boleh maju ke depan lagi, Habib. Ustadz Syam boleh maju ke depan. Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Kita mau dengerin lagi curhatan dari jamaah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang dari sebelah, ini Ustadz sebelah sini Ustadz mohon izin. Ibu boleh maju ke depan, Ibu mana? Iya, Mana sih? Sini Ibu maju Bu, Masya Allah. Oke, iya. Oke silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ros. Ibu Ros. Upin Ipin. Curhat Pak Ustadz. Iya apa Bu? Mau Ibu kalau mau curhat ngomongnya di sini. Curhat Pak Ustadz. Gak kedengeran kalau Ibu ngomongnya ke sana nggak pakai mic. Curhat Pak Ustadz. Iya boleh Ibu. Mau nanya Pak Ustadz, Iya. gimana solusinya? Saya kan ada bukan utang piutang ya, janjinya itu kredit. Setelah nyicil. Setelah dicicil udah dapat 3/4 lah ukurannya. Mau dilunasin, dia dijual ke orang lain gitu. Gimana menghadapinya gitu? Oh, gimana ceritanya jadi Ibu beli apa sih? Coba. Beli tanah, apa? Hah? Tanah.
Ibu menyicil sama tanah orang ini. iya. Udah Oh, bayar iya, saya 3/4, sudah paham. tanahnya Iya. dijual sama orang. Iya. Langsung Orang. balikin uangnya ibu enak Enggak, aja. enggak dibalikin. Enggak dibalikin? Enggak. Ah, yaudah Cuma Ustaz Sam. dibayar Tuh. enggak separohnya enggak, seperempatnya Iya, juga dosa enggak dong ada dia. gitu. Gimana kalau Nah. ditagih katanya enggak punya gitu. Ya, Ustaz Gimana Sam. untuk menghadapinya? Ibu udah bayar berapa banyak Bu? 3/4. 3/4. Iya. Sedikit lagi udah lunas. Iya. Oh subhanallah. Maka Nabi pernah memberikan ultimatum kepada kita bahwa kita tidak boleh menawar apa yang ditawar oleh saudara kita. Baru nawar aja tidak boleh loh subhanallah. Apalagi memang sudah terjadi akad ya Bu ya. Akad jual beli sudah subhanallah. Ibu sudah menyicil 1/4, kemudian menjadi 3/4, sisa 1/4 lagi lunas. Tahu-tahu dijual sama orang lain, maka haram hukumnya, ada dosa di dalamnya subhanallah. Jadi itu termasuk kezaliman dari penjual kepada pembeli. Jadi tidak selalu itu zalim pembeli kepada penjual. Penjual kepada pembeli juga banyak kezaliman dan kecurangan. Dan itu khusus dalam Al-Quran disebut wailul lil mutaffifin. Kecelakaan nih dalam jual beli, ada kecurangan di dalamnya. Kenapa? Karena adanya tindak tanduk dalam perjualbelian tadi, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama. Agama datang untuk menyelamatkan umatnya sehingga tidak ada yang saling menzalimi. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, tentu saja bertentangan dengan syariat agama, dan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama mesti ada dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Solusinya kejar terus sampai dapat. Harus ya, Pak. Iya, Harus baik dong. dapat Iya. tanahnya ataupun dapat Uangnya. pengembalian uangnya. Ya. Karena itu haknya ibu. Masya Ya, Allah. terima kasih Pak Ustaz. Belum Bu. Kamu sebenarnya mau jawab. Iya, ibu mau Dengerin balik buat aja. semuanya. Ingat ya, termasuk yang di rumah. Kita harus baik sangka sama orang. Tapi dalam urusan muamalah, itu harus buruk sangka. Jual beli, utang piutang, cicil menyicil, atau apapun, arisan. Semua harus mengedepankan buruk sangka. Kok buruk sangka? Iya, makanya dalam proses jual beli kayak tadi, nyicil dan sebagainya, harus ada hitam di atas putih, kemudian ada saksi. Inilah resiko kalau jual beli cuma berdua. Kalau perlu pakai notaris. Iya. Nanti notaris itu yang nagih, jangan ibu. Karena notaris itu mengedepankan hukum. Berbadan hukum. Sehingga berbadan hukum, sehingga ada bentuk ketakutan. Ya, dan kalau nyicil begitu, sebaiknya surat-suratnya dipegang. Baik itu dipegang setengah, jadi dia nggak bisa jual. Dia bisa jual. Kalau nyicil, ada berapa lembar? Ada 10 lembar. 5 lembar kau pegang, 5 lembar saya pegang. Jadi dia tidak akan mungkin bisa menjualnya. Atau dititip sama notaris. Sehingga tidak akan terjadi, sudah dijual lagi. Ini bahaya. Saya lebih baik mundur daripada maju menghadapi orang yang bersifat seperti itu. Sudah dijual sini, dijual sana, udah di sana, semua ditagih, semua nyicil, semua dengan cuma satu barang. Habib Usman ditambahkan, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang, ini juga pernah terjadi sama saya. Jadi ketika saya mau beli tanah di dekat rumah saya di Cisarua, itu udah deal, udah oke harganya, udah bagus jual pembelinya. Ketika saya bilang nanti saya pulang dari salah satu negara, saya balik, saya akan DP. Dan saya akan bayar. Ketika saya sampai Jakarta, dia jual sama orang lain. Padahal udah deal. Ibu gak usah jadi masalah. Karena siapa orang yang mengikhlaskan ketika diserobot sama orang lain. Allah ganti yang lebih banyak lagi. Dan orang yang nyerobot itu akan mendapat hukuman dari Allah. Kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat keburukan pasti akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ibu tuh, ibu kan udah nyicil, udah 3/4. Uang ibu udah masuk ke sana. Dan ibu diserobot sama orang lain atau misalkan dia deal lagi sama orang lain. Yang pertama adalah penjualnya itu berdosa. Yang kedua dia wajib ngulangin duit ibu, kalau enggak haram hukumnya. Yang ketiga adalah ibu akan mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berlipat-lipat ganda daripada tanah yang ibu mau beli itu. Karena apa? Karena ibu sudah berbuat baik. Karena ibu sudah terjadi jual beli yang sesuai, yang halal, yang berkah. Diserobot sama orang. Orang yang nyerobotnya ini kalau nggak minta maaf sama ibu, dia berdosa.
Dan penjualnya pun gak minta maaf sama ibu, dia berdosa. Karena di sini terjadilah yang namanya hablum minan nas. Ini terjadi hablum minan nas. Sama seperti orang yang melamar. Ketika ada seseorang yang melamar, tiba-tiba ada yang nyerobot yang lain lagi. Ini berdosa dia, karena sudah dilamar. Oleh karena itu hati-hatilah kalian ketika terjadi jual beli, ketika terjadi seorang yang melamar, janganlah kalian menyerobot orang lain. Tunggu dulu, kalau dia mundur, dia nggak jadi, dia selesai, barulah kalian boleh masuk. Nah inilah yang dikatakan bermuamalah dengan baik, hablum minanas yang baik, sehingga Allah ridho kepada kita, menjadi kebaikan di dalamnya, menjadi keberkahan di dalamnya. Dan tentunya kita berharap ridhonya Allah. Cara mencari ridhonya Allah, mengikuti aturan Allah. Ketika kalian keluar dari aturan Allah, kalian celaka. Ketika kalian tidak hablum minan nas, maka kalian juga akan celaka. Karena apa? Nanti di hari kiamat ada pembalasan dari Allah, ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang ada di studio dan juga di rumah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.